Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Masya Allah, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah nih sudah masuk di hari pertama puasa. Ya Allah, seneng banget. Alhamdulillah Allah mempertemukan lagi kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Gimana puasanya hari ini teman-teman? Lancar semua? Lancar semua puasanya hari ini. Kita sapa-sapa dulu nih siapa aja yang udah gabung. Siapa aja nih yang sudah gabung? Ketik dong dengan siapa, dari kota mana. Kita sapa-sapa dulu nih sambil nunggu adzan maghrib. Ibu-ibu udah pada masak atau belum? Masya Allah. Kita nunggu teman-teman yang lainnya gabung ya. Kita nunggu yang lainnya gabung sambil hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng teman-teman semua. Yang pasti masih seputar haji dan umroh untuk ngasih kalian semangat dan motivasi sambil kita nunggu berbuka ya. Ada Bu Antin, ada Bu Lulu, ada Kak Tina dari Banjarmasin. Ada siapa lagi nih yang sudah gabung hari ini? Masya Allah, mau masak apa nih teman-teman untuk buka puasa hari pertama? Ada Kak Mun, Bu Lulu, aku juga kangen Bu Lulu. Bu Lulu apa kabar? Sehat kah? Bu Lulu ini temen dulu waktu umroh, teman-teman satu kamar nih, jamaah satu kamar nih. Jadi yang tahu seperti apa Mbak Evi tidurnya, ngorok apa enggak, ngiler apa enggak tuh Bu Lulu tuh. Berantakan apa enggak, kopernya gimana packingnya, itu Bu Lulu tuh yang tahu teman-teman. Masya Allah. Hari ini kita tunggu dulu ya, teman-teman, bantu tap dong. Kita tunggu dulu sampai 100 viewernya, nanti kita akan mulai. Amin Bu Lulu, terima kasih doanya. Teman-teman, kalian udah nonton videoku yang terbaru nggak? Videoku yang terbaru tentang Ramadan ini, aku akan bikin series yang akan aku posting setiap harinya untuk menceritakan keajaiban apa sih yang sudah Allah berikan dalam hidupku. Udah nonton ya teman-teman semua. Jadi kenapa teman-teman aku mau bikin seperti itu, karena semoga Ramadan ini teman-teman terinspirasi dan termotivasi ya. Termotivasi untuk punya hidup kalian tuh juga luar biasa, juga penuh dengan keajaiban. Jadi gini loh teman-teman, enak nggak sih hidup yang biasa-biasa aja? Itu pasti nggak enak. Maksudnya hidup yang biasa-biasa aja tuh bukannya kita hidup kalian tuh sekarang biasa-biasa aja, enggak. Tapi walaupun kita hidupnya serba biasa dan pas-pasan, tapi dengan satu cara kita bisa merubah hidup kita itu jadi penuh keajaiban. Orang yang sudah tahu kuncinya hidup seperti ini, hari-harinya itu cuma tinggal gini teman-teman. Jadi setiap hariku itu aku selalu nunggu, ya Allah, hari ini keajaiban apa lagi ya yang mau Allah berikan dalam hidupku. Ya Allah, besok ada keajaiban apa lagi ya. Jadi hidupku ini adalah hidup yang dalam kondisi menunggu keajaiban dari Allah. Senantiasa mempersiapkan kejutan apa lagi nih yang datang, Dan kuncinya teman-teman, orang-orang yang bisa dapat keajaiban dari Allah ini, ya hidupnya harus ajaib juga. Namanya saja ajaib. Yang namanya ajaib itu teman-teman nggak bisa dihitung pakai logikanya manusia, nggak bisa dihitung pakai otak, pakai hitung-hitungan, pakai kalkulator. Jadi kalkulator kalian sekarang itu udah deh dilempar, dibuang ke laut. Dan welcome hidup emak-emak yang penuh dengan keajaiban. Ketika emak-emak sudah meninggalkan, itu semua kalkulatornya dilempar. Udah nggak ada lagi yang namanya daftar belanja bulanan habisnya sekian, itu udah nggak ada. Dia isinya cuma happy, senyum, belanja sepuasnya, belanja sesukanya, uang unlimited, mau beli apapun ada, mau sedekah berapapun ada. Itu baru hidup yang penuh dengan keajaiban. Dan insya Allah kalian pasti one day akan ada di titik itu.
Yuk, siapa yang setuju hari ini kita bahas tentang keajaiban pertama yang ada di hidupku? Dan siapa yang mau dikasih tips juga supaya hidupnya penuh keajaiban? Coba komen saya. Kalau rame baru aku lanjut. Kalau rame baru aku lanjut. Yo, aku butuh bahan bakar nih supaya semangat teman-teman. Dengan kalian yang aktif di kolom komen, jadinya aku semangat. Jadinya nggak loyo nih walaupun puasa. Yuk, siapa yang semangat? Siapa yang semangat sore ini sharing, belajar supaya hidupnya menjadi hidup yang penuh dengan keajaiban? Yuk, karena ya kepingin menjadi hidup yang penuh keajaiban, kita itu harus berteman dengan orang-orang yang hidupnya ajaib. Ya, ini dicatat, ya dicatat poin pertama. Bentar, aku juga mau nyatet nih. Bentar ya. Poin pertama yang mau kita pelajari hari ini, kalau mau hidupnya luar biasa, kalian harus berteman dan dikelilingi dengan orang-orang yang hidupnya juga ajaib. Jadi mulai teman-teman cari sekarang siapa sih orang-orang di sekitar kalian yang hidupnya itu penuh keajaiban. Dekatilah orang itu teman-teman, bertemanlah dengan mereka. Kalau Mbak Evi aku insecure, di daerahku nggak ada orang-orang dengan ciri-ciri yang Mbak Evi sampaikan tadi. Terus aku harus gimana? Nggak apa-apa, kalau memang tidak ada orang-orang dalam dunia nyata yang sesuai dengan yang sudah aku sampaikan tadi, yang hidupnya penuh keajaiban, bertemanlah dengan orang-orang di dunia maya yang hidupnya penuh dengan keajaiban. Contohnya seperti siapa? Seperti Mbak Evi. Yo, berteman, dicatat, berteman dengan orang yang hidupnya ajaib. Ditemani teman-teman orang-orang yang hidupnya ajaib itu. Nah, sekarang masih banyak yang bingung pasti. Mbak Evi, apa sih hidup yang ajaib itu? Hidup yang ajaib itu enak-enak lagi bilang kayak yang diceritaku. Ya Allah, hamba ini sedih nih lihat orang-orang yang tidur di bandara, apalagi jamaahnya SBU mau berangkat umroh harus tidur di bandara. Sedih ya Allah. Ya Allah, pengen dong punya rumah di Jakarta supaya nanti kalau ada orang-orang yang mau umroh dari luar kota, aku bisa nawarin, Bu, nginep di rumahku aja Bu, jangan di bandara. Pak, nginep di rumah saya aja, jangan di bandara. Padahal cuma nyeletuk gitu loh teman-teman. Cuma nyeletuk Allah kabulkan. Cuma nyeletuk Allah kabulkan. Bayangin nih, cuma nyeletuk Allah kabulkan. Apalagi doa yang selalu kalian ulang-ulang setiap hari, kalian ulang-ulang setiap hari, kalian ulang-ulang, akan lebih luar biasa lagi nih teman-teman. Akan pasti akan terkabul. Nah, jadi yang pertama, bertemanlah dengan orang-orang yang hidupnya memang udah ajaib. Follow-lah orang-orang yang memang hidupnya udah luar biasa. Orang-orang yang hidupnya itu mudorot, suka gibah dan lain-lain. Sekarang yuk janji ya, janji. Yang kedua, mulai sortir follow yang kalian follow ya. Habis nonton live-nya Mbak Evi ya, kalian harus mulai sortir. Kan kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita idolakan. Jadi mulai sekarang disortir, satu persatu disortir itu yang ada di tombol follow kalian. Caranya nyortir gini, aku ajarin. Kira-kira kalian nanti mau nggak dikumpulkan sama mereka pas di akhirat gitu. Jadi misalkan nih ya, yang kita follow artis Korea. Nah, dia non muslim. Jadi pertanyaan kalian gampang banget. Mau nggak kita nanti pas di akhirat dikumpulkan bersama dia? Nah, dia kan non muslim teman-teman. Kira-kira kalian mau nggak kalian mengidolakan mereka? Terus nanti pas di akhirat dikumpulkan sama para artis-artis Korea itu. Mau nggak? Yang bisa jawab kalian sendiri. Coba sekarang aku mau tanya, teman-teman yang masih follow artis-artis Korea, nanti di akhirat, kan kalian tahu ya di akhirat, walaupun kita nggak tahu ya akhirnya seperti apa, tapi kalau mereka dimatikan oleh Allah dalam keadaan masih belum mengakui Islam, kalian tahu tempat mereka di mana? Pertanyaanku, mau nggak nanti di akhirat dikumpulin bersama mereka? Mau nggak?
Masya Allah Kak Marwa, insya Allah ya suatu saat dikabulkan umroh bersama SBU dan Ustadz Asa. Mbak, kalau ihram kan tidak boleh pakai parfum, tapi bagi dicuci dengan deterjen wangi. Gimana ya? Caranya dicuci dengan deterjen yang biasa-biasa aja, yang nggak ada pewanginya ya, yang nggak ada pewanginya. Dicuci pakai deterjen yang biasa-biasa aja. Jadi teman-teman itu harus mulai sortir supaya yang lewat di FYP kita itu juga bukan orang-orang yang hidupnya itu ngajak kita ke jalan yang menjauhkan diri dari Allah. Apalagi kan ini mumpung Ramadan. Sortirin tuh teman-teman, sortirin yang kalian artis-artis yang banyak membawa mudorot itu di-unfollow. Jadi yang kita follow itu cuma orang-orang yang nanti mau kita bersamai bareng-bareng dengan mereka nanti di surga gitu. Ini juga PR loh buat aku, makanya aku catat. Habis ini aku unfollow tuh yang akun-akun kira-kira mudorot, apalagi kayak lambe apa gosip, lambe turah, akun-akun gibah itu udah di unfollow ya emak-emak, di unfollow ya supaya teman-teman ini nanti hidupnya itu berkah gitu. Mbak Evi, spill deterjen yang tidak ada parfumnya please. Oke. Jadi sampai sekarang teman-teman agak susah ya untuk menemukan deterjen yang nggak ada parfumnya. Jadi teman-teman beli deterjen biasa, cuma yang warna hijau gitu aja. Jangan yang ada mawar, ada gambar anggreknya, itu pasti sudah ditambah dengan pewangi. Jadi yang biasa aja, yang hijau biasa aja. Itu nanti teman-teman walaupun ada aromanya dikit ya, tapi ketika sudah kalian bilas dan kalian jemur, itu nggak akan ada teman-teman, itu nggak akan ada baunya udah hilang, udah dibilas, udah dijemur kena matahari itu baunya udah hilang. Kecuali teman-teman yang pakai deterjen yang ada tambahan pengharum, pewangi, pelembut, itu pasti nggak hilang, tetap nyantol baunya gitu. Lalu teman-teman, yang bisa dipelajari dengan kisah keajaibanku hari pertama itu adalah ternyata doa kita ini lebih mudah dikabulkan kalau kita menggunakan perantara orang lain. Misalkan nih, aku kasih contoh. Andai kan saat itu aku doanya, ya Allah kepingin punya rumah di Jakarta. Ya mungkin Allah kabulkan, tapi mungkin tidak secepat saat ini. Nah, untuk mempercepat hajatku itu ternyata ketika kita punya doa, tapi yang tujuannya itu tadi untuk kemaslahatan orang lain, itu lebih mudah banget dikabulkan. Contohnya, tahun lalu aku doa, ya Allah, kepingin punya rumah di Jakarta supaya kalau ada jamaah SBU yang dari luar kota dan mau nginep di Jakarta, saya bisa nawarin, ya Allah, di rumah saya bisa dibuat tempat singgah untuk para jamaah SBU. Nah, itu kan aku punya hajat, kepingin punya rumah, tapi aku melibatkan hajat orang lain teman-teman. Aku melibatkan hajat orang lain. Jadi misalkan nih, bisa teman-teman aplikasikan, kepingin punya HP Mbak Evi, aku lagi belajar affiliate Mbak Evi, kepingin ngonten. Nah, jadi teman-teman bisa belajar dengan cara, ya Allah, hamba pingin punya HP ya Allah, supaya hamba bisa menambah pemasukan, yang dari pemasukan hamba ini nanti insya Allah bisa hamba gunakan untuk membantu pembangunan musola yang ada di samping rumah hamba. Nah, jadi doa kita itu teman-teman dikatrol dengan hajat-hajat orang lain, apalagi hajatnya orang banyak. Dan luar biasanya teman-teman, ketika aku menerapkan ini, yang Allah kabulkan tuh malah lebih-lebih. Aku itu teman-teman dulu berdoanya itu rumah, seperti selayaknya rumah. Mungkin ada kamarnya 2 dan nanti ada tempat ruang tengahnya. Mungkin nanti yang akan aku persilahkan untuk tidur di rumahku nanti cuma 1, 2, atau 3 orang. Tapi Allah kabulkan, ya Allah teman-teman. Sekarang ya rumah SBU yang ada di sini tuh 5 lantai teman-teman, 5 lantai. Lantai pertama itu untuk sholat, untuk musola. Lantai kedua ini untuk tempat transit, seperti dengan hajatku tadi. Ya Allah kepingin punya rumah supaya nanti bisa mempersilahkan jamaah-jamaah SBU untuk nginep, untuk singgah. Nah, bayangkan teman-teman, sekarang di lantai 2 itu kasurnya ada 9 dan 5, ada 14. Bisa digunakan tidur lebih dari, bisa sampai 20 orang. Aku padahal doanya cuma rumah kecil, bukan rumah kecil ya, tapi di
prediksiku yang aku bayangkan ketika doa, ya Allah pengen punya rumah di Jakarta supaya nanti kalau ada jamaah SBU dari luar kota bisa aku persilahkan untuk transit, untuk tinggal sementara di rumahku. Yang aku perkirakan tuh selayaknya rumah, teman-teman. Rumah di Jakarta sekecil itu saja sudah di atas 1 miliar. Jadi aku tidak berani nih membayangkan yang lebih. Tapi ternyata ketika kita berdoa dan doa kita itu tadi kita luaskan untuk kemaslahatan banyak orang, Allah kasihnya itu yang lebih-lebih, teman-teman. Sekarang bahkan total yang tinggal saja di rumah ini ada banyak, ada hampir 10 orang yang tinggal. Jadinya dari dulu yang aku nggak punya karyawan sama sekali nih, sama Allah dikabulkan pindah ke Jakarta. Bisa bawa keluarga, suami, anak, punya privasi, tinggal di sini. Di lantai 3 sama Allah dikasih kantor, dikasih tempatku kerja, nggak perlu ninggalin keluarga jauh, nggak perlu bermacet-macetan. Tinggal turun 1 lantai udah bisa kerja. Dikasih studio nih teman-teman, Masya Allah. Punya studio sekarang. Nah seperti ini teman-teman, punya studio, tempat untuk ngerekam podcast, tempat untuk ngerekam konten. Di lantai 2 dikasih tempat untuk transit jamaah yang bisa sampai 20 orang. Bayangkan, dari doa yang cuma nyeletuk aja, bahkan tidak diucapkan di Mekah. Soalnya tadi ada yang komen, Mbak, soalnya doanya diucapkannya di Mekah. Enggak teman-teman, aku doa itu di mana? Doanya di bandara. Di bandara, waktu lihat jamaah SBU ada yang tidur di bandara, aku doa, ya Allah semoga bisa punya rumah di Jakarta supaya nanti kalau ada jamaah nggak sampai tidur di bandara, bisa aku persilahkan ke rumah. Cuma gitu aja doanya. Tapi kalau doa kita ini tadi tulus, doa ini tadi luas untuk kemaslahatan banyak orang, maka keajaiban Allah lah teman-teman yang akan turun. Jadi nggak usah, aku nggak perlu sampai saat ini aku tinggal di sini, aku nggak mikir yang namanya KPR, aku nggak mikir yang namanya nyicil, aku juga nggak dikejar-kejar sama iuran. Hidupku di sini Masya Allah, Alhamdulillah enak teman-teman, apa-apa ada, lokasinya juga nyaman. Allah itu ternyata kabulkan itu bahkan lebih-lebih teman-teman, lebih-lebih dari apa yang kita inginkan. Padahal doanya cuma nyeletuk loh. Doanya cuma nyeletuk, apalagi doanya teman-teman yang kalian ulang-ulang. Ya Allah, jadikanlah anak hamba anak yang soleh. Ya Allah, semoga anak hamba menjadi orang yang bermanfaat. Diulang-ulang terus oleh ibu-ibu pada saat tahajud, pada saat selesai sholat, pasti Allah kabulkan. Ya, pasti Allah kabulkan. Ya, Mbak, saya kan termasuk nggak berani berdoa yang neko-neko, takutnya terkesan berlebihan. Padahal mau. Gini Kak Nina, kadang orang-orang seperti Kak Nina itu yang membatasi keajaiban Allah hadir di dalam hidupnya Kak Nina. Allah ini sebetulnya mau kasih hidupnya Kak Nina ini penuh keajaiban. Tiba-tiba usahanya Kak Nina ini tadi meledak, banyak banget pemasukannya, bisa punya ratusan karyawan, hidupnya bermanfaat. Tapi dari Kak Nina sendiri yang tidak berani berdoa yang luar biasa, katanya tadi nggak berani neko-neko, takut nanti terkesan berlebihan. Jadi keajaiban yang sudah mau datang nih Kak Nina bentengin. Kak Nina sendiri nih yang bentengin, bukan Allah. Bukan Allahnya yang kurang luar biasa, tapi Kak Ninanya sendiri yang bentengin dengan kata-kata tadi, takut nanti berlebihan dan lain-lain. Sebetulnya enggak. Sebetulnya hidupnya orang-orang yang benar-benar yakin bahwa Allah itu bisa menurunkan keajaibannya, hanya dengan kunnya Allah itu pasti akan terjadi. Maka nggak ada yang berlebihan, dalam berdoa teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kisah yang sudah aku sebarkan ini tadi. Katanya Kak Nina, jadi bagaimana Mbak biar bisa keluar dari zona tersebut? Caranya kayak tadi, Kak Nina harus follow orang-orang yang hidupnya penuh keajaiban. Follow SBU, follow aku. Hayo teman-teman yang sekarang gabung di live-nya SBU yang belum follow dulu. Jadi hari pertama ini masih susah Kak Nina terima.
Apa yang aku sampaikan ini masih susah untuk Kak Nina terima. Hari kedua masih susah, hari ketiga masih susah, hari keempat mulai, oh iya ya, hidup yang luar biasa ya katanya Mbak Evi. Doanya harus dibesarkan lagi, diluaskan lagi. Yang pertama doanya, ya Allah berikan hamba pekerjaan, diluaskan lagi jadi, ya Allah semoga Engkau memberikan hamba suatu usaha yang bisa membuka lowongan pekerjaan untuk banyak orang gitu. Diluaskan lagi doanya teman-teman, lebih luas lagi doanya, lebih lebih untuk kemaslahatan umat, lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. Diluaskan doanya. Sekarang aku tanya teman-teman, kita doa pengen dikasih kerjaan sama Allah, sama doa minta dikasih perusahaan sama Allah sehingga punya banyak karyawan, dua-dua doa ini tadi berbayar apa enggak? Coba teman-teman jawab. Kita doa dua-dua ini tadi sama Allah dipungut biaya apa enggak? Dipungut biaya apa enggak? Gratis kan? Gratis kan? Enggak dipungut biaya kan? Nah, orang sama-sama enggak dipungut biaya, kenapa milih yang cuma supaya punya pekerjaan untuk diri sendiri? Lebih baik kita berdoa, ya Allah kasih hamba perusahaan ya Allah, supaya hamba bisa punya ribuan karyawan, supaya hamba bisa menjadi sebaik-baiknya orang yang bermanfaat. Sama-sama gak dipungut biaya loh, gak apa-apa. Jadi berdoa yang luar biasa itu gak apa-apa ya teman-teman. Teman-teman maaf ya, aku masih agak flu, aku izin bentar. Nah itu teman-teman ya, yang harus teman-teman pelajari supaya hidupnya itu penuh keajaiban. Tadi sudah kita pelajari ya, yang pertama, bertemanlah dengan orang-orang yang hidupnya juga penuh keajaiban. Yang kedua, mulai unfollow akun-akun yang mengandung hal-hal yang tidak bermanfaat, gibah, lalu cuma artis-artis, apalagi yang non-muslim ya, yang tidak mendekatkan kita dengan Allah, itu mulai kita unfollow. Jadi kita sudah dikelilingi orang-orang yang hidupnya luar biasa. Bunda, himarnya di mana keranjangnya? Ukuran jumbo enak pasti sehari-hari itu. Ini nggak ada Kak di keranjang kuning. Ini nggak ada. Maaf ya teman-teman, udah lama ya nggak menyematkan keranjang kuning. Aku sambil sematkan keranjang kuning ya teman-teman ya, supaya teman-teman yang lagi persiapan mau bentar-bentar mau umroh, ini biar bisa sekalian lihat-lihat di etalase. Nah ini sudah aku pilih, itu adalah produk-produk yang biasanya aku bawa umroh teman-teman. Jadi kalian yang mau umroh sambil stay di live ini, teman-teman juga sambil cek-cek, siapa tahu ada barang-barang yang teman-teman masih belum punya. Nah ini kayak yang lagi aku pakai nih, favoritku. Ini adalah manset. Jadi kalau kita umroh, aku tuh sering pakai abaya-abaya gini teman-teman. Nah bentar aku carikan. Ini manset. Nah ini aku sematkan ya. Jadi teman-teman, karena abaya itu lengannya itu lebar, nah jadi jangan lupa pakai manset. Nah ini aku punya banyak warna nih, punya banyak tapi warnanya cuma beberapa. Aku cuma beli itu 2 warna, warna hitam dan warna coklat ya, karena aku nggak punya banyak warna baju, jadi aku cuma beli ini. Nah ini enak banget kalau dipakai umroh nih teman-teman, aku contohin ya. Kalau dipakai umroh, kita kan mengangkat tangan tuh saat melewati Hajar Aswad, Bismillah ya Allahu Akbar. Nah kalau kita pakai manset yang kayak gini, dia nggak melorot. Dan ini panjang sampai sini, sampai siku, sampai sini panjangnya. Jadi nggak melorot. Tapi kalau teman-teman pakai yang manset jadul tuh, yang masih warnanya putih, itu kan dia pendek, cuma sampai segini. Kadang baju terselingkap gini di sini jadi kebuka. Jadi aku lebih rekomendasiin yang kayak gini sih. Selain ini kalau dipakai juga manis banget, juga nggak kelihatan kalau kita lagi pakai manset. Nah ini bukan yang tipe ada kancing-kancingnya di sini, enggak ya teman-teman. Dan kayak gini aja kita udah bisa sholat. Ya kayak gini aja kita sudah bisa sholat. Masya Allah, 1 set dong.
gamis dan himarnya yang anti UV. Kalau gamis teman-teman yang aku sarankan itu ada gamis yang bagus banget ya. Ada yang gamis yang bagus banget tuh namanya gamis yang anti UV. Bentar. Anti UV. Ada nggak ya di sini? Apa ya teman-teman nama gamisnya ya? Aduh lupa aku teman-teman gamisnya, nanti lah ya kita sambil ngomong-ngomong aja dulu. Apa ya gamisnya? Mbak, kalau packing umroh di vakum bagaimana alatnya, amankah di koper bagasi? Kalau saranku itu jangan pakai vakum-vakuman. Kalau cuma umroh aja itu di vakum pun tuh nggak terlalu ngefek kok teman-teman. Dan minusnya di vakum itu baju kalian jadi lecek ya. Minusnya di vakum itu baju kalian jadi lecek. Makanya aku nggak menyarankan nih kalau teman-teman itu mau vakum. Oh bentar, aku inget nih namanya Arumi. Bentar, namanya Arumi. Nah ini abaya Arumi anti UV. Ini tuh yang bener-bener aku rekomendasiin teman-teman. Kalian tahu kan bahan anti UV itu kadang gamisnya itu harganya berapa? Nih ya teman-teman yang mau, paling nggak kalian beli satu itu abaya. Kalau contohnya bentar ya. Abaya. Nah ini dia. Nggak apa-apa ya teman-teman sambil ngobrol mumpung aku ingat nih. Nih jadi ada satu abaya yang sangat aku rekomendasikan. Dia namanya itu Arumi anti UV. Aku nggak tahu ya dia PO atau enggak. Nah harganya teman-teman dia itu cuma 186.000, tapi dia itu pakai bahan Sabrina anti UV. Nah kayak gini ya teman-teman ya bahannya. Nih. Tapi dulu waktu aku beli ini tuh PO. Tapi memang bahannya itu kelemer teman-teman. Bahannya itu kelemer, lemes, dan nggak ngebentuk tubuh. Jadi yang cari rekomendasi baju anti UV dan murah, tentunya kalau mahal aku nggak akan rekomendasikan teman-teman. Bentar. Jadi kayak gini. Ini aku yang XXL ya, yang XXL. Nah jadi kayak gini. Ini gede banget untuk aku. Nah ya, jadi teman-teman udah ya tadi yang tanya masalah gamis, ini nggak set teman-teman, nggak set. Jadi kalian harus beli jilbab secara terpisah. Tapi untuk harga 180.000 aku sangat amat rekomendasikan karena bahannya yang bagus. Nih, bahannya itu namanya Sabrina anti UV. Nih, nggak nerawang. Cuma sayangnya si Arumi ini nggak ada warna putih. Itu aja deh sayangnya. Arumi siapa ini? Aku nggak tahu yang produksi ini. Tolong dong produksi warna putih. Ini warna Milo kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih warna-warna coklat Milo. Ya, jadi teman-teman beli deh satu aja biar kalian tahu, biar kalian bisa membuktikan omonganku kalau ini bener-bener worth banget. Pakaian terworth yang aku beli di tahun kemarin adalah ini. Karena apa? Karena harganya murah. Kalau mahal kita nggak usah bahas ya teman-teman. Kalau mahal mah ya memang mahal. Kalau mahal ya namanya mahal pasti kualitasnya bagus. Jadi aku agak males ya nge-review produk-produk mahal karena ya memang mahal. Kita mau unggulkan apa? Orang ya memang mahal. Kalau udah mahal nggak bagus itu yang kebangetan. Jadi baru nemu ini sih abaya yang murah tapi emang recommended bahannya. Oke. Ini yang mau umroh atau yang mau lebaran nih boleh beli ini. Tapi nggak tahu ya dulunya itu aku pas beli ini PO, nggak tahu semoga sekarang nggak PO gitu. Oke kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi ngobrolnya. Sambil teman-teman tanya-tanya masalah perlengkapan umroh, sambil aku lanjutkan tadi ceritanya. Jadi ketika kita doa, usahakan doa kalian tuh tadi nyerempet hajatnya banyak orang teman-teman. Misalkan nih punya mobil, sama-sama kepingin mobil, tapi tinggal ganti doanya, maka akan lebih cepat terkabulnya.
Ya Allah, kepingin punya mobil, ya Allah. Ganti dengan ya Allah, nanti atau 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi hamba harus ngantarkan orang tua hamba untuk ke airport, ya Allah. Beliau mau naik haji. Semoga ya Allah Engkau kabulkan, hamba bisa mengantarkan beliau dengan kendaraan terbaik gitu. Ya Allah, hamba kepingin ya Allah setiap kali ada pengajian hamba tidak berangkat berdua saja dengan suami hamba. Hamba pengen juga ngajak tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah hamba, ya Allah. Semoga Engkau kabulkan, hamba bisa segera punya mobil ya Allah, supaya bisa ajak tetangga-tetangga ke pengajian. Kayak gitu teman-teman. Tapi itu jangan palsu ya, harus tulus, memang harus punya keinginan seperti itu. Maka beneran deh, pegang omonganku, maka hajat kalian akan lebih cepat lagi terkabul daripada teman-teman cuma doa yang egois, doa yang untuk diri sendiri. Nah, aku mau tanya nih, di antara kalian ada nggak yang pernah punya doa dan mudah terkabulnya sama kayak aku gara-gara melibatkan hajat orang banyak? Ada nggak? Mau dong denger juga ceritanya. Ada nggak yang mau cerita tentang keajaiban-keajaiban juga? Mak-mak nih, kita harus saling support, kita harus saling nyemangatin nih, supaya mungkin mak-mak di sini, di antara 100 lebih mak-mak yang nonton di sini, mungkin ada yang sekarang tuh lagi putus asa, bulan puasa bun, suami kerjaannya lagi nggak ada, nanti kebutuhan makin banyak deket-deket lebaran. Gak boleh mak, ini bulan Ramadan loh, harus disambut dengan happy, harus disambut dengan luar biasa. Makanya mak-mak kita, yuk kita kasih semangat mak-mak di sini mungkin yang lagi sedih, lagi bingung gimana nih udah mau lebaran, kita kasih semangat biar walaupun sama Allah ini masih diuji ekonominya, tapi mentalnya tetap mental kaya dong gitu. Aduh maaf ya teman-teman, ini masih flu dari kemarin nih, belum sembuh, sama Allah lagi diambil dosa-dosanya. Pernah punya doa gini, pengen punya mobil biar bermanfaat untuk orang lain yang butuh transport. Nah kayak gitu teman-teman, emang harus doa kita harus kayak gitu. Maka sama Allah itu akan lebih mudah lagi dikabulkan, dan sekalinya dikabulkan sama Allah akan dikasih lebih dari apa yang kita inginkan. Saya dulu cuma ingin saja, nggak sampai doa Mbak Evi, kasihan sama keluarga kalau ada keperluan, kehujanan, kepanasan. Nah Bun Siti Solehah, Bunda cuma kepingin aja, itu pasti dikabulin loh sama Allah. Belum sempat doa, cuma kepingin aja, itu bisa dikabulin sama Allah gitu. Jadi kalau kita selama ini mentalnya mental numpang ke mobilnya saudara, saat ini kita rubah mental kita, mental Allah pasti kabulkan kita punya mobil, sehingga saudara-saudara yang bisa ikutan di mobil kita gitu. Apalagi Allah itu paling suka sama orang-orang yang memuliakan tamu teman-teman. Jadi teman-teman jangan sedih deh ya, yang sekarang rumahnya masih ngontrak-ngontrak, jangan sedih deh. Kemarin pas umroh bawa air zam-zam lebih 3 liter di tote bag. Terus doa, ya Allah air zam-zam ini untuk orang banyak. Itu kan akhirnya air zam-zamnya lolos. Banyak loh kisah-kisah seperti ini. Maaf ya teman-teman. Mbak Evi, saya ingin punya hasil 1 miliar sebulan agar bisa berangkatkan umroh saudara-saudara saya. Gimana Mbak Evi? Boleh Kak Eva, boleh. 1 miliar mah nominal yang kecil banget bagi Allah, tinggal doa aja, ya Allah berikan hamba 1 miliar ya Allah, supaya hamba bisa umrohkan banyak orang. Pasti Allah kabulkan. Ya Allah lagi meminta sama Allah untuk bisa umroh bersama suami dan anak-anak. Nah kisah cara lebih cepatnya lagi nih teman-teman terkabul dengan cara nembak ya, dengan cara nembak doa kita kepada orang lain. Misalkan nih kita lagi pengen umroh, teman-teman harus doain orang lain. Banyak orang kalian doain untuk bisa umroh. Contohnya nih sekarang aku ajarin ya, kalian tulis di sini. Ya Allah semoga yang menonton live-nya Mbak Evi tahun ini Allah undang ke Baitullah bersama keluarganya. Nah itu namanya kalian nembak, itu keinginan kalian, tapi kalian mendoakan orang lain. 117 orang nih kalian doain, kalian ketik di sini, ya Allah semoga orang yang semua teman-teman yang sekarang lagi ngumpul nonton live-nya Mbak Evi, Engkau mudahkan bisa berangkat ke Baitullah. Nah dengan cara kayak gitu doa kalian akan diaminkan sama malaikat. Amin. Nah kalau malaikat sudah amin, 118 orang yang ada di sini semua dapat doanya. Tapi nggak cuma amin teman-teman,
Allah juga malaikat juga mendoakan kalian dengan doa yang sama. Jadi selain mengaminkan, kalian juga didoain nih sama malaikat. Nah, jadi enak kan didoain sama 120 orang yang lagi nonton di sini, didoain juga sama malaikat. Nah, ayo sekarang, makanya sekarang diketik. Ayo yang tahun ini kepingin umroh bareng keluarga, jangan egois, jangan cuma doakan diri sendiri. Ketik, ya Allah, semoga yang nonton live-nya Mbak Evi di sini bisa berangkat umroh sekeluarga tahun ini. Amin. Ayo gitu. Itu baru. Ayo, aku aminin di sini. Amin, 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 amin. Ya Allah, semoga yang nonton live ini semoga bisa berangkat haji dan umroh. Amin. Iya, gitu dong teman-teman. Kalian kan doa itu kan tidak dipungut biaya. Dan jangan jadi orang yang egois. Misalkan nih, kenapa Allah memudahkan hidupku? Karena mungkin melalui SBU aku memudahkan banyak orang untuk datang ke Tanah Suci. Contohnya nih teman-teman, kalian punya kemampuan untuk bisa nyari tiket promo. Apa bedanya tiket promo ini tadi? Kalian gunakan untuk diri kalian sendiri, kalian simpan untuk diri kalian sendiri, atau kalian sebarkan kepada banyak orang. Teman-teman, ini ada tiket promo, ayo kita berangkat umroh. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Cuma teman-teman, ketika kalian ini tadi tidak egois, tidak kalian manfaatkan untuk diri kalian sendiri, maka di situ akan ada banyak orang yang terbantu. Sama dengan doa, jangan egois. Kalau kita selama ini cuma doain diri kita sendiri, Mbak Evi aku pingin umroh, doa kalian cuma ya Allah kepingin umroh ya Allah, salah. Tapi doa kalian harus dirubah. Setiap kali ketemu orang, doakan walaupun cuma dalam hati, ya Allah semoga engkau mudahkan bapak tukang beca itu bisa umroh ya Allah. Ya Allah semoga engkau mudahkan mang-mang jualan sayur ini biar cepat umroh ya Allah. Doakan banyak orang, malaikat akan mengaminkan, dan malaikat akan mendoakan yang sama dengan kalian semua. Gitu teman-teman, itu kuncinya doa-doa kita cepat dikabulkan. Nah, hari ini kita udah belajar banyak hal kan. Pokoknya aku seneng banget ketika sudah kayak hari ini tuh teman-teman, jelang berbuka, Allah beri kesehatan, Allah izinkan kumpul dengan mak-mak yang luar biasa nih di sini, masya Allah. Jadi pertahankan teman-teman, circle yang seperti ini, pertemanan yang seperti ini tuh harus dipertahankan. Berteman dengan orang-orang yang positif, jadi udah nggak ada lagi ngomongin orang, nggak ada lagi takut kesaing sama orang. Intinya cuma memperbaiki diri, mendoakan orang lain, bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Kayak gitu. Kalau aku juga sukanya tuh gini teman-teman, misalkan nih aku lagi kepingin mobil nih teman-teman ya, misalkan nih saat ini tuh teman-teman aku lagi kepingin banget mobil Suzuki XL7 karena lagi reviewnya itu kan bagus-bagus teman-teman, dan katanya mobil itu bagus dibuat perjalanan jauh karena hampir tiap bulan ini kan masih ke Batu Malang untuk nengok orang tua, nengok rumah yang ada di sana teman-teman. Jadi dari Malang Jakarta kita butuh mobil yang tangguh. Lihat-lihat review nih di internet, ada mobil XL7 namanya. Doakan kebeli ya teman-teman ya, doakan. Nah, setiap kali ketemu XL7, doa nih teman-teman, ya Allah semoga orang yang ada di dalam situ engkau beri kemuliaan, engkau mudahkan hidupnya, engkau sehatkan badannya, engkau lancarkan perjalanannya. Aku doain teman-teman biar nyetrum energinya, jadi dia yang punya mobil itu biar ketularan juga ke aku gitu. Tapi aku percaya sih, kepingin ganti mobil ini udah dari berbulan-bulan yang lalu, tapi sampai sekarang ini belum terjadi teman-teman. Aku masih pakai mobil lama itu kan kapasitasnya cuma untuk 4 orang. Jadi kalau waktu ada keberangkatan buat jemput jamaah juga, jamaahnya harus mangku koper-kopernya karena nggak muat. Tapi aku sekarang itu boles aja teman-teman, biasa aja, nggak terlalu yang ambisius, harus segera punya, nggak terlalu juga terburu-buru. Karena aku tahu kalau aku terburu-buru maka yang akan berlaku adalah rencanaku. Tapi kalau aku woles menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongku, maka nanti yang akan datang adalah mobil pilihannya Allah. Kalau XL7 kan mobil pilihanku. Tapi nggak tahu nih teman-teman, mungkinkah
kisah mobil baruku akan menjadi kisah keajaiban kesekian sebelum sebelum Lebaran. Doakan ya teman-teman ya. Karena kan Lebaran nanti mudik tuh teman-teman, kan mudik tuh. Nah mudik tuh harapanku sudah bawa mobil baru, bukan untuk flexing ya, ini bukan untuk pamer, tapi supaya perjalanannya tadi lancar, karena kan jauh dari Jakarta, mudiknya ke Jawa Timur. Doaku juga Mbak sudah terkabul ganti mobil karena biar mudah mengunjungi anak-anak di pondok. Masya Allah Kak Fairuz, nular. Semoga mobilnya Kak Fairuz juga nular untuk kita semua ya teman-teman. Amin. Jadi nggak apa-apa, doa seperti itu juga nggak apa-apa teman-teman. Doa minta mobil, doa minta motor, doa minta HP, nggak apa-apa teman-teman. Rumahku tuh di Jawa Timur, Batu Malang Jawa Timur. Jadi nanti kalian kalau pas Lebaran main ya silaturahmi ya ke rumahku. Udah mau jam 5 nih teman-teman, jam 5 itu sudah kurang, kalau di Jakarta masih kurang 1 jam lebih nih. Kita ngabuburit ngapain ya, kita tadi udah ngobrol, sekarang kita tanya jawab deh ya. Kita tanya jawab. Duh maaf ya teman-teman, kita tanya jawab. Ada nggak yang mau ditanyain? Boleh Kak April, boleh silakan mampir ke Batu. Teman-teman scroll aja, pasti nanti ketemu rumahku di mana. Boleh nanti mampir ya teman-teman, kalau aku lagi mudik ke Jawa Timur, kalian silaturahmi ya. Insya Allah nanti akan aku siapkan open house. Masya Allah open house, udah kayak pejabat aja. Cuaca di Arab gimana? Untuk saat ini cuacanya itu masih dingin teman-teman, tapi tidak terlalu dingin seperti bulan-bulan Januari dan Desember. Masih ada dingin-dinginnya, tapi kalau di siang hari itu sudah mulai terik mataharinya. Jadi masih harus bawa jaket ya teman-teman. Kak Malangnya mana? Batu Junrejo. Suamiku kerja di Primalen Malang Mbak. Oh Malang Primalen. Aku di Batunya Kak. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan boleh. Barang dikirim dari mana Mbak? Aku nggak tahu teman-teman, aku cuma nyematin aja. Aku bukan penjualnya, aku cuma bantu kasih rekomendasi buat teman-teman yang lagi cari baju untuk umroh, untuk sehari-hari. Ini ada yang murah nih, dari bahannya sudah anti UV. Nih lengannya kayak gini. Ini silakan teman-teman dibeli. Aku nggak tahu ya barangnya dikirim dari mana. Mbak Evi, Oktober ada pemberangkatan umroh, ada dari Surabaya ya. Jadi yang masih ada itu dari Surabaya. Teman-teman bisa hubungi Wawa CS yang sudah tercantum di bio. Mbak Evi izin nanya, kalau Armusna itu bawa baju berapa? Tergantung teman-teman itu tinggalnya itu di maktab atau tinggal di hotel ya. Jadi teman-teman hitung kira-kira mau ganti baju berapa kali gitu teman-teman. Aku saranin teman-teman buat nonton podcastku ya, teman-teman nonton podcastku yang dengan Kak Ica. Teman-teman ketik nanti ya di YouTube Semua Bisa Umroh Official, ada podcastku yang membahas tentang persiapan haji. Nah Kak Ica itu sudah buatin kalian list harus bawa apa aja di Armusna ya. Jadi teman-teman ini ya, ini bentar aku kasih tahu nih. Ini teman-teman bisa nonton di podcastnya Semua Bisa Umroh. Itu ada Kak Ica dari Cerita Haji dan Umroh. Teman-teman bisa follow ya Kak Ica di Cerita Haji dan Umroh. Itu beliau sudah bikinkan list loh teman-teman. Nah ini nih jurnal, beliau bikin jurnal. Nah, teman-teman follow ya. Semua Bisa Umroh Official. Di sini ada yang judulnya Mempersiapkan Haji Menjadi Haji Terbaik. Nah, ini Kak Ica bikinkan kalian jurnal perlengkapan untuk Armusna apa aja, yang harus dibawa apa aja. Di sini dibahas lengkap. Mbak, topi umroh itu adakah yang buat anak kecil? Nggak ada teman-teman. Jadi itu cuma untuk anak dewasa. Mbak Evi, kapan ada keberangkatan dari Jakarta? Masih belum ada teman-teman, mohon maaf. Mbak, koper bagasi 24 apa bisa dipakai di 26? Itu ada keterangannya Kak. Kayaknya sih
ke 24, ke 26 kayaknya sih nggak muat sih ya kayaknya ya. Mbak, gamis anti UV itu gerah apa enggak? Enggak, bahannya kalau dipegang adem. Kalau dipegang adem. Hibahnya nyeplak di dada, Mbak. Iya teman-teman, untuk yang jersey ya teman-teman ya. Ternyata untuk teman-teman yang mempunyai dada yang oversize ya, hibahnya dipakai di rumah aja ya. Hibahnya kita pakai kalau untuk di rumah aja. Atau bisa kita pakai kalau kita lagi pakai kardigan teman-teman. Jadi kalau untuk dipakai di luaran, di luar itu teman-teman pakai yang berbahan kain aja. Apa ada lagi yang belum aku jawab? Mbak, saya insya Allah berangkat umroh bulan Muharram. Cuaca bagaimana Mbak? Muharram, bentar ya teman-teman. Muharram itu bulan apa ya Muharram? Muharram 2025. Muharram 2025 tuh Juni Juli itu sudah musim panas teman-teman, sudah musim panas ya. Jadi sudah mulai dipersiapkan, mulai latihan panas-panasan biar nggak kaget ya. Apalagi kalau rumah kalian itu di tempat dingin seperti Kota Batu, seperti kotaku, nanti tiba-tiba ke tempat panas kaget. Jadi mulai latihan jogging, latihan jalan, agak sedikit berpanas-panasan. Semoga SBU bisa keberangkatan dari Jogja ya Mbak, biar daerah Jogja dan sekitarnya dekat. Kita tahun 2023 yang lalu kita ada keberangkatan dari Solo Kak. Jadi keberangkatan SBU itu menyesuaikan tiket promo teman-teman. Ada tiket promonya di mana kita berangkat dari situ. Cuma rata-rata dari Jogja ini jarang ada tiket promo. Jadi jamaah SBU yang dari Jogja ada banyak banget jamaah SBU dari Jogja. Cuma mereka ngalahin mereka yang ke Jakarta atau ke Surabaya gitu teman-teman. Karena kalau di Jogja pilihan maskapainya itu cuma sedikit, cuma ada batik dan batik Lion Citylink gitu mungkin pilihannya. Tapi kalau dari Surabaya atau dari Jakarta itu pilihan maskapainya lebih banyak, seperti itu teman-teman. Yang kalian sekarang domisili Surabaya, SBU masih ada ya teman-teman ya, keberangkatan umroh start Surabaya, harganya 26,5 juta. Harganya 26,5 juta untuk program umroh 12 hari menggunakan pesawat Singapore Airlines dan Scoot ya. Teman-teman bisa hubungin bawa CS yang ada di bio. Mbak Evi bawa tongsis boleh nggak ya, taruh kabin atau bagasi? Boleh, taruhnya di bagasi. Mbak Evi mau tanya tentang obat haid. Jadi tentang haid ini menjadi perhara ya teman-teman kemarin ya. Banyak yang pro kontra. Aku sebagai saudara seiman kalian semua, aku hanya bisa menyarankan kalau bisa kita benahi dulu niat kita untuk umroh. Kita berusaha untuk ridho dengan ketetapan Allah. Kita doa sama Allah supaya dikasih takdir terbaik. Yang namanya terbaik menurut kita itu belum tentu terbaik menurut Allah. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan hati kita menjadi hati yang ridho, mau nanti di sana dikasih haid atau tidak dikasih haid, semuanya tidak akan menjadi masalah untuk kita teman-teman. Karena kita sudah ridho dengan ketetapan Allah ya. Aku cuma takut kalau obat haid itu tidak baik untuk tubuh kita teman-teman ya. Karena obat itu mengandung hormon dan kita tidak tahu, mungkin efeknya tidak terjadi saat itu juga. Tapi siapa tahu akan ada efek di tubuh kalian. Karena obat haid ini tidak boleh diminum untuk yang tubuhnya ada tumor, kanker ataupun kelenjar ya, penyakit kelenjar. Nah masalahnya teman-teman kan kita nggak tahu sebetulnya di tubuh kita ini ada sel kankernya atau enggak. Kalau ternyata ada sel kanker, yang semula sel kanker ini tadi sel kanker yang tidak aktif, dia akan menjadi sangat ganas apabila terkena obat haid ini tadi teman-teman. Takutnya seperti itu ya. Jadi kalau aku boleh menyarankan, aku sarankan untuk tidak mengkonsumsi sama sekali. Kita ridho aja dengan ketetapan Allah. Toh haid itu nggak apa-apa kok. Haid itu memang sudah fitrahnya wanita gitu. Pamit ya Mbak Evi, mau buka puasa silakan Kak Harmi. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman Indonesia bagian timur ya, sudah buka puasa. Indonesia bagian tengah juga sudah berbuka puasa ya. Selamat berbuka puasa teman-teman. Dan kalian yang lain, teman-teman yang lain mungkin juga kalian sekarang sudah
mulai persiapan untuk buka puasa ya. Jadi selamat mempersiapkan buka puasa di hari pertama, harus bahagia ya. Jadi nggak boleh sedih. Kita sambut Ramadan dengan penuh bahagia. Manfaatkan waktu-waktu saat berbuka nanti adalah waktu-waktu yang mustajab untuk terkabulnya doa. Assalamualaikum Singapura hadir Mbak Evi, Masya Allah Kak Hidayah asli Deso. Masya Allah, ini lagi di Singapura ya Kak ya. Singapura itu aku selalu suka sama ini Kak, di Geylang ya. Di Geylang itu ada pasar Ramadan yang panjang banget. Ini insya Allah aku tanggal 18 kalau nggak salah ya, tanggal 18 nanti ke Singapura karena nganterin jamaah. Aku mau jalan-jalan tuh ke Geylang, mau lihat seperti apa tahun ini persiapan buka puasa bersamanya. Ada banyak apa sih namanya, Bazar Ramadan namanya kalau di Singapura ya, Bazar Ramadan. Kalau sampai mau pulang masih haid gimana Mbak Evi? Qadarullah teman-teman. Tapi kalian nggak boleh tanya kayak gitu. Sebetulnya kalau kita tanya kayak gitu, kita sudah kayak memprasangkai Allah dengan prasangka seperti itu. Jangan ada was-was dalam hati. Jadi ketika kita ridho, kita juga ya Allah pasti nanti di sana Engkau akan berikan hamba kemudahan. Gitu ya teman-teman, terima kasih banyak. Pokoknya memang untuk memahami ini tadi, untuk menerima ridhonya Allah, ketetapannya Allah, untuk menerima takdirnya Allah itu memang butuh proses. Aku pun juga sampai saat ini masih belajar. Tapi bukan berarti kita nggak mau mencoba ya. Kita coba bagaimana sih untuk mulai belajar menerima takdirnya Allah gitu. Aku pamit dulu ya teman-teman. Ini sudah jam-jam menunggu buka puasa ya. Aku pamit dulu, semoga Allah mudahkan puasa kalian hari ini, Allah terima puasa kita, Allah jadikan Ramadan ini kita meraih kemenangan. Aku pamit ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Pamit dulu. Assalamualaikum.